Perkenalkan, nama saya Deswita Nur Ardia Sefarsya. Saya dari UIN Jakarta, jurusan Matematika kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan soal UAS algoritma dan struktur data. Selanjutnya ada soal yang pertama. Pada soal yang pertama, diinginkan untuk membantu Argi menemukan jalan terpendek dari kota A ke kota N untuk bertemu Shivi. Jalurnya sudah diberikan pada gambar di atas. Penyelesaian pada soal pertama. Permasalahan pada gambar dapat dibagi menjadi 5 tahapan atau stage. Pada setiap tahapan, ini akan ditentukan. Yang pertama itu ada peubah keputusan, disimbolkan dengan XN. Dengan N-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah tujuan langsung pada stage N. Yang kedua ada jalur yang akan dipilih dari kota A menuju ke X1, dari X1 menuju X2, dari X2 menuju X3, dari X3 menuju X4, dari X4 menuju ke X5, X5 menuju ke kota N. Yang ketiga, kita misalkan Fn S, Xn adalah sebagai total jarak terpendek yang akan ditempuh dari seluruh jalan untuk tahapan yang tersisa saat Argi berada di stage H dan siap untuk memulai tahapan ke N serta memilih Xn sebagai tujuan berikutnya. Diberikan S sebagai stage dan N sebagai tujuan stage selanjutnya. Misalkan Xn bintang menunjukkan nilai Xn yang meminimumkan Fn S, Xn, dan Fn bintang adalah nilai minimum di mana Fn S, Xn adalah jalur pada tahapan ke N ditambah jalur minimum pada tahapan ke N plus 1. Itu sama dengan C plus F bintang X. Karena tujuan akhirnya di stage N dicapai pada tahapan terakhir yaitu tahapan kelima, maka F bintang N-nya itu sama dengan 0. Tujuan dari ini itu untuk mendapatkan F bintang 1A dan jalur-jalur yang bersesuaian. Ada dua kemungkinan dari tahapan ini, yaitu yang pertama ada mundur yang akan kita pakai pada pembahasan soalnya, yaitu ada F6 bintang N menuju ke F5 bintang S, menuju ke F4 bintang S, menuju ke F3 bintang S, menuju ke F2 bintang S, menuju ke F2 bintang A. Ada yang maju juga, itu dari F1 bintang A menuju ke F2 bintang S, menuju ke F3 bintang S, menuju ke F4 bintang S, menuju ke F5 bintang S, menuju ke F6 bintang N. Selanjutnya ada prosedur penyelesaian. Di prosedur penyelesaian yang saya gunakan saat ini itu menggunakan jalur mundur. Jika dengan N-nya sama dengan 5, maka S-nya ada KLM. F5 bintang S-nya atau nilainya paling terkecilnya itu K bernilai 7, L bernilai 5, M bernilai 5. Dan X5 bintangnya itu atau menuju ke selanjutnya itu K menuju ke N, L menuju ke N, M menuju ke N. Selanjutnya ada N sama dengan 4. Dengan S-nya itu ada GHIJ dan F4S, X4-nya itu sama dengan nilai H-nya pada X4 ditambah F5 bintangnya atau nilai paling minimum dari N5. N sama dengan 5-nya. Dan selanjutnya ada F4 bintang S. Itu merupakan nilai minimum dari S-nya. Selanjutnya ada X4 bintang atau dia akan menuju ke kota mana selanjutnya. Maka jika S-nya itu ada G dan F5 bintangnya kita menggunakan K, maka F4G, X4-nya itu sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Selanjutnya jika S-nya G dan F5 bintangnya kita ganti dengan L, maka F4G, X4-nya itu sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Selanjutnya masih dengan S-nya G dan F5 bintangnya kita ganti menjadi M, maka F4G sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13.
F4 bintang S-nya itu kita dapatkan 12 dan G menuju ke L. Selanjutnya jika S-nya H dan F5 bintangnya itu K, maka F4 H-nya itu sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14. Dan jika S-nya itu H dan F5 bintangnya itu L, maka F4 H-nya itu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Selanjutnya jika S-nya H dan F5 bintangnya kita ambil M, maka F4 H-nya itu untuk M-nya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maka didapatkan nilai terkecil dari F4 bintang H itu sama dengan 7 dan H juga menuju ke kota L. Selanjutnya jika S-nya itu I dengan F5 bintangnya itu K, maka didapatkan F4 I-nya itu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Selanjutnya jika S-nya itu I dan F5 bintangnya itu kita ambil dari L, maka F4 I-nya itu 6 ditambah 5 sama dengan 11. Selanjutnya jika S-nya kita ambil gunakan yang I dan F5 bintangnya itu kita pakai yang M, maka F4 I-nya itu sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Maka kita dapatkan F4 bintang I-nya itu sama dengan 11. Dan dari kota I menuju ke kota L juga. Selanjutnya jika S-nya itu ada J dan F5 bintangnya itu kita pakai K, maka F4 I-nya itu 4 ditambah 7 sama dengan 11. Dan selanjutnya jika kita pakai S-nya J dan F5 bintangnya itu L, F4 J-nya itu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Selanjutnya jika S-nya J dan F5 bintangnya M, maka F4 J-nya kita dapatkan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Dan F4 bintang J-nya itu sama dengan 10. Dari kota J menuju ke kota L juga. Selanjutnya ada N sama dengan 3. S-nya itu ada E dan F. Maka F3 E jika F4 bintangnya itu dipakainya G itu 1 ditambah 12 sama dengan 13. Selanjutnya jika F3, E jika F4 bintangnya itu H, maka 8 ditambah 7 sama dengan 15. Selanjutnya jika S-nya itu masih di E dan F4 bintangnya itu kita pakai I, maka F3 E-nya itu sama dengan 3 ditambah 12 sama dengan 15. Selanjutnya jika S-nya masih di E dan F4 bintangnya itu kita pakai J, maka F3 E-nya itu sama aja dengan 6 ditambah 10 sama dengan 16. Maka F3 bintangnya atau nilai terkecil dari E-nya itu ada di 13 dan E menuju ke G. Selanjutnya jika S-nya itu F dan F4 bintangnya itu G, maka F3 F3F-nya itu 5 ditambah 12 sama dengan 17. F3F-nya itu jika F4 bintangnya dipakai H, maka 3 ditambah 7 sama dengan 10. Dan F3F-nya itu kalau dipakai F4 bintangnya itu I, 2 ditambah 12 sama dengan 14. Selanjutnya selanjutnya F3F-nya jika dipakai F4 bintangnya J, maka 1 ditambah 10 sama dengan 11. Maka didapatkan nilai terkecilnya dari F3F itu ada 10. F menuju ke H. Selanjutnya ada N sama dengan 2. Dan S-nya itu ada B, C, D. Maka F2B-nya itu dengan F3 bintangnya E sama dengan 3 ditambah 13 sama dengan 16. Selanjutnya F2B
B dengan F3 bintangnya itu F didapatkan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Maka F2 B-nya bintang itu 15 dan B itu menuju ke E. Selanjutnya, jika S-nya C, maka didapatkan F2C-nya itu dengan F3 bintangnya itu E, 2 ditambah 13 sama dengan 15. F2C dengan F3 bintangnya itu F, 5 ditambah 10 sama dengan 15. Maka F2C bintang itu sama dengan 15. Dan X2C-nya C bintang itu menuju ke E ataupun ke F juga. Dan selanjutnya, jika S-nya itu D, F2D-nya dengan F3 bintangnya E itu 9 ditambah 13 sama dengan 22. Dan F2D dengan F3 bintangnya itu F itu 10 ditambah 10 sama dengan 20. Maka didapatkan F2D bintang itu sama dengan 20 dan D menuju ke kota F. Dan yang terakhir ada N sama dengan 1. Jika S-nya itu ada A doang, maka F1A dengan F2 bintangnya itu B didapatkan 7 ditambah 5 sama dengan 22. Dan F1A dengan F2 bintangnya itu C, maka didapatkan 6 ditambah 15 sama dengan 21. F1A dengan F2 bintangnya itu D didapatkan 4 ditambah 20 sama dengan 24. Maka F1A-nya bintang itu 21. Maka didapatkan jarak minimumnya adalah 21. Dan jalur yang terpendek dapat digunakan Argy untuk bertemu dengan Shivi dari kota A ke kota N itu adalah dari kota, ada 2 jarak. Yang pertama dari kota A ke kota C, habis itu ke kota E, setelahnya itu ke kota G, setelahnya itu ke kota L, lalu sampai di kota N. Dan jalur yang kedua itu ada dari kota A menuju ke kota C, menuju ke kota F, menuju ke kota H, menuju ke kota L, lalu sampai ke kota N. Selanjutnya ada nomor 2. Bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri adalah bilangan prima yang tidak mengandung digit 0. Dan ketika digit pertama dihapus secara berurutan hingga digit terakhir, hasilnya selalu prima. Bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan adalah bilangan prima yang tidak mengandung digit 0. Dan ketika digit terakhir dihapus secara berurutan hingga digit awal, hasilnya selalu prima. Buatlah kode Python yang mengambil sebuah bilangan bulat sebagai argumen, dan jika bilangan bulat tersebut hanya merupakan bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri, returnnya adalah left. Dan yang B, jika bilangan bulat tersebut hanya merupakan bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan, maka returnnya right. Dan yang C, jika bilangan bulat tersebut termasuk kriteria pada poin A dan B, maka returnnya bold. Jika tidak, kembalikan false. Catatan, Anda harus mengerjakan menggunakan prinsip stack. Pertama, kita definisikan dulu bilangan prima n dengan fungsi yang memeriksa apakah sebuah bilangan adalah bilangan prima. Jika n-nya itu kurang dari sama dengan 1, maka returnnya false, karena bilangan kurang dari 1 atau sama dengan 1 itu bukan bilangan prima. Jika n kurang dari sama dengan 3, maka returnnya true, karena bilangan 2 dan 3 itu adalah bilangan prima. Yang ketiga, jika n modulo 2 itu sama dengan 0 atau n modulo 3 itu sama dengan 0, maka returnnya false, karena bilangan yang habis dibagi 2 ataupun 3 itu merupakan bukan bilangan prima. Selanjutnya kita misalin itu sama dengan 5. While pakai looping, while y5 dikali 5 itu kurang dari sama dengan n, jika n modulo i5 itu habis sama dengan 0 atau n
modulo itu 5 ditambah 2 itu habis sama dengan 0, patternnya false. Karena bilangan yang habis dibagi I atau I plus 2 itu bukan bilangan prima. Selanjutnya, I plus sama dengan lebih dari sama dengan 6. Patternnya true. Jika tidak ada pembagi, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Definisi selanjutnya kita definisikan bilangan yang dapat dipotong dari kiri. Fungsi untuk memeriksa apakah sebuah bilangan prima dapat dipotong dari kiri. Pertama, kita misalin S itu sama dengan string N. Ini untuk mengkonversi nilai N yang kita masukkan nanti menjadi sebuah string. Lalu membuat list kosong bernama stack. Habis itu untuk mengisi list kosong stacknya itu dengan digit bilangan menggunakan looping for karakter in S yang kita masukkan nanti di S itu kita append menggunakan stack append. Kita tambahkannya menggunakan stack append char. Tambahkan untuk tambahkan setiap digit ke dalam stack. Selanjutnya while stack-nya itu untuk menggabungkan digit-digit yang tersisa di stack dengan memeriksa sebagai bilangan prima. Menggunakan kita misalkan current number itu integer join stack. Ini untuk gabungkan digit bilangan menjadi bilangan. Jika bukan bilangan prima, current number-nya itu menghasilkan output false. Lalu kita hapus stack yang udah berisi bilangan yang udah kita append sebelumnya dengan stack pop 0 karena kita akan menghapusnya dari kiri. Kalau bisa di stack pop 0 itu udah sampai sini aja nanti akan mengeluarkan output yang diinginkan, yaitu itu. Belum. Selanjutnya kita definisikan bilangan yang dipotong dari kanan itu sama kita S-nya itu kita iniin menjadi string in. Ini untuk mengkonvensikan nilai N menjadi sebuah string pada S. Terus membuat list kosong lagi pada stack. Untuk mengisi stacknya dengan digit dari bilangan itu kita menggunakan looping masih sama. For karakter di S itu kita tambahkannya itu menggunakan stack append char. Ini untuk menambahkan setiap digit ke dalam stack. Untuk menggabungkannya kita masih pakai while stack menggabungkan digit-digit yang tersisa di stack dan memeriksa sebagai bilangan prima. Current number sama dengan integer join stack. Ini untuk menggabungkan menjadi bilangan. Jika bukan bilangan prima, current number-nya itu menghasilkan output false. Lalu kalau dia bilangan prima dan lalu kita stack pop ini untuk karena kita akan menghapus dari kanan. Terus returnnya true. Terus kita definisikan lagi jenis bilangan prima n jenisnya apa. Ini jika nolnya ini ada di dalam string n, maka returnnya false. Bilangan yang mengandung digit karena bilangan mengandung digit 0 tidak diperiksa. Kita misalin left-nya itu merupakan bilangan dipotong dari kiri dan right-nya itu bilangan dipotong dari kanan. Maka jika left dan right itu ada di bilangannya, maka returnnya board. Karena jika dapat dipotong dari kiri dan kanan, kembalikannya itu both. Elif left, returnnya left, karena jika dapat dipotong dari kiri, kembalikannya kiri. Jika elif right, return right, karena jika hanya dapat dipotong dari kanan, kembalikannya kanan. Else-nya itu dari ketiga ini, maka returnnya false. Karena jika tidak dapat dipotong dari kedua sisi, kembalikannya false. Oke, selanjutnya.
Dah. Oke, selanjutnya di sini ada nomor 3. Di sebuah kota kecil terdapat sebuah kelompok wisatawan yang ingin menjelajahi beberapa tempat wisata terkenal di kota tersebut. Untuk memastikan mereka tidak melewati satu tempat pun dan mengikuti urutan perjalanan yang tepat, mereka memutuskan untuk menggunakan link list untuk menyimpan urutan tempat yang akan mereka kunjungi. Setiap tempat wisata diwakili oleh sebuah not dalam link list yang berisi informasi tentang nama tempat dan jarak ke tempat wisata berikutnya. Ketika mereka mengunjungi sebuah tempat wisata, mereka akan mencatat jarak total yang telah mereka tempuh. Berikut ini adalah daftar tempat wisata yang akan mereka kunjungi dalam urutan yang telah ditentukan. Yang pertama ada Museum Kota, jaraknya 2 kilometer ke tempat berikutnya. Yang kedua ada Taman Kota dengan jarak 1,5 kilometer ke tempat berikutnya. Yang ketiga ada Pantai Indah dengan jarak 3, kilometer ke tempat berikutnya. Yang keempat ada Kebun Binatang dengan jarak 4,5 kilometer ke tempat berikutnya. Yang kelima ada Pusat Perbelanjaan dengan jarak 2,5 kilometer ke tempat berikutnya. Yang keenam ada Menara Kota dengan jarak 1,1 kilometer ke tempat berikutnya. Sebagai seorang programmer, tugas Anda adalah membantu kelompok wisatawan tersebut dengan menuliskan sebuah program dalam bahasa Python yang menggunakan link list untuk menyimpan urutan tempat wisata dan menghitung jarak total yang mereka tempuh. Petunjuknya, yang pertama buatlah sebuah not kelas yang mempresentasikan setiap tempat wisata. Yang kedua, buatlah sebuah kelas link list yang akan mengelola not-not tersebut. Yang ketiga adalah tambahkan metode untuk menambahkan not ke link list dan menghitung jarak total perjalanannya. Contoh output yang diinginkannya itu program harus mencetak urutan tempat wisata yang dikunjungi dan jarak yang telah ditempuh oleh kelompok wisatawan tersebut. Yang pertama kita membuat kelas note-nya dulu dengan definisi initnya itu berisi self, nama tempat, jarak ke tempat berikutnya. Ini konstruktor untuk ke kelas note. Kita menyimpan nama tempat menggunakan self.nama tempat sama dengan nama tempat. Untuk menyimpan jarak tempat berikutnya itu dengan self.jarak ke tempat berikutnya sama dengan sama dengan jarak ke tempat berikutnya. Untuk inisiasi penunjukan note berikutnya dengan menggunakan self berikutnya sama dengan non. Selanjutnya menggunakan kelas link list dengan definisi ini. Self.kepala sama dengan non ini untuk menginisiasi kepala link listnya sebagai non. Definisikan tambah not dengan yang berisi self, nama tempat, jarak ke tempat berikutnya. Ini berfungsi untuk menambahkan not baru ke dalam link list. Not baru sama dengan not yang berisi nama tempat, jarak ke tempat berikutnya. Nanti membuat not baru. Jika not self kepala atau yang kita masukkan di tambah not ini sama dengan self kepala sama dengan not baru. Else-nya itu jika tidak cari not terakhir dan tambahkan not baru di akhir. Petunjuknya itu sama dengan self.kepala while-nya petunjuk berikutnya itu petunjuk sama dengan petunjuk berikutnya. Petunjuk berikutnya itu sama dengan not baru. Sama dengan self kepala ini. Selanjutnya definisikan hitung total jaraknya. Ini berfungsi untuk menghitung total jarak yang ditempuh. Total jaraknya sama dengan 0. Inisiasi total jaraknya dulu. Petunjuknya itu sama dengan self dan kepala. Mulai dari kepala, link list. While petunjuk, iterasi melalui setiap node dan tambahkan jarak ke total. Ini untuk total jarak lebih dari sama dengan petunjuk jarak ke tempat berikutnya. Petunjuk sama dengan petunjuk berikutnya. Return total jarak. Ini akan memberikan output total jarak yang sudah ditempuh oleh wisatawan. Selanjutnya definisikan tampilkan rute. Ini berfungsi untuk menampilkan rute perjalanan yang sudah dilakukan wisatawan. Petunjuk sama dengan self kepala, ini mulai dari kepala link list. While petunjuknya itu untuk iterasi mulai setiap node dan tampilan nama tempat ke tempat berikutnya ini. Print tempat, ini tempat yang akan dimasukkan, jarak ke tempat berikutnya, ini jarak ke tempat berikutnya dalam satuan kilometer. Petunjuk sama dengan petunjuk berikutnya. Selanjutnya membuat link list dan menambahkan tempat wisata. Daftar wisata sama dengan link list kosong. Kita masukin daftar wisata tambah not itu dengan tempatnya museum kota dengan jarak berikutnya 2 km. Selanjutnya
ada tempat taman kota dengan jarak ke kota tempat berikutnya itu 1,5 kilometer, ada tempat pantai indah dengan jarak ke tempat berikutnya itu 3 kilometer, selanjutnya ada tempat kebun binatang dengan jarak ke tempat berikutnya itu 4,5 meter, selanjutnya ada tempat pusat perbelanjaan dengan jarak ke tempat berikutnya itu 2,5 meter, dan terakhir ada tempat menara kota dengan jarak ke tempat berikutnya itu 1 kilometer. Selanjutnya untuk menampilkan rute dan total jarak yang ditempuhnya itu menggunakan daftar wisata dan tampilkan rute. Menggunakan dengan print total jarak yang ditempuh dengan daftar wisata hitung total jarak dalam kilometer. Outputnya yang akan didapatkan itu tempat museum kota, jarak ke tempat berikutnya 2 kilometer, taman kota dengan jarak ke tempat berikutnya 1,5 kilometer, pantai indah dengan jarak ke tempat berikutnya 3 kilometer, kebun binatang dengan jarak ke tempat berikutnya 4,5 kilometer, pusat perbelanjaan ke jarak ke tempat berikutnya 2,5 kilometer, menara kota dengan jarak ke tempat berikutnya itu 1 kilometer, dan total jarak yang ditempuh wisatawannya 14,5 kilometer. Nah, penyelesaian code-nya, pertama, import DQ pada modul collection. Yang kedua, import data time dan time delta pada modul data time. Selanjutnya, definisikan waktu tunggu maksimum untuk setiap jenis tiket. Maksimum waktu tunggunya itu, regulernya itu menggunakan time delta dari data time, minutes-nya 30, VIP-nya minutes-nya 20, super VIP-nya minutes-nya 10. Selanjutnya, definisikan struktur antrian dengan prioritas. Kelas priority queuing. Definisi menginisiasi kelas. Self queuing-nya itu ada super VIP DQ, VIP DQ, dan regular DQ. Ini membuat DQ untuk setiap jenis tiketnya. Self priority-nya ini ada super VIP-nya yang pertama, VIP yang kedua, reguler yang ketiga. Ini menentukan prioritas tiap jenis tiketnya. Definisikan NQ self pengunjung. Ini digunakan untuk metode menambahkan pengunjung ke antrian. Jenis tiketnya itu sama dengan pengunjung. Jenis tiket ini mendapatkan jenis tiket pengunjung. Self.queuing jenis tiketnya jenis .append pengunjung ini menambahkan pengunjung ke DQ yang sesuai. Selanjutnya definisi DQ ini untuk metode ini untuk mengambil pengunjung dari antrian. Untuk jenis tiket di super VIP, VIP reguler, jika self queuing-nya itu jenis tiketnya itu tidak kosong, return self queuing-nya jenis tiket .pop left atau mengambil pengunjung dari DQ-nya. Return none jika semua DQ-nya kosong. Definisi is empty, metode untuk memeriksa apakah semua DQ-nya kosong. Return all, semua queue-nya itu sama dengan 0. Untuk key-nya itu di self queuing value-nya mengambil true jika semua DQ-nya kosong. Definisi string self. Ini untuk metode ini untuk mendapatkan representasi string dari antrian. Resultnya itu ada stringnya setiap antriannya. For jenis tiket in super VIP, VIP reguler menginisiasi setiap jenis tiketnya. Resultnya itu plus sama dengan jenis tiket. For P in self queuing jenis tiket ini menambahkan daftar ID pengunjung ke hasil string. Resultnya dari F ini sampai N. Selanjutnya, fungsi untuk mengelola antrian dan kompensasi. Definisiin manage queuing, pengunjung list, queuing sama dengan priority queuing. Ini membuat objek priority queuing. Compensate list kosong
Ini membuat list kosong pengunjung yang dikompensasi. Time formatnya itu hour, minute, second, WIB. Untuk pengunjung di pengunjung list, ini mengiterasi daftar pengunjungnya, waktu kedatangannya itu sama dengan data time dot strip time pengunjung waktu kedatangan, time format. Ini mengkonversi waktu kedatangan dari string ke objek data, date time. Pengunjung dengan waktu kedatangan sama dengan waktu kedatangan. Ini memperbarui waktu kedatangan dalam kamus pengunjung. Queuing.enq pengunjung ini untuk menambahkan pengunjung ke antrian. Inisiasi current time dengan waktu kedatangan pengunjung pertama. Waktu saat ini sama dengan pengunjung list pertama dengan waktu kedatangannya, ini untuk menyimpan waktu kedatangan pengunjung pertama sebagai waktu saat ini. Kapasitas roller coaster-nya itu 24, ride batch-nya itu dibuat ride batch-nya list kosong, membuat daftar batch kosong, while not queuing is empty, jika queuing-nya enggak kosong, looping terus sampai antriannya kosong. Ride batch-nya itu list kosong, membuat batch perjalanan baru, while ride batch lebih kurang dari kapasitas roller coaster, dan bukan queuing is empty, looping sampai batch penuh dan atau antriannya kosong. Waktu tunggu sama dengan waktu saat ini dikurangi pengunjung dengan waktu kedatangannya. Ini untuk menghitung waktu tunggu pengunjung. Jika waktu tunggu lebih besar dari maksimal waktu tunggunya pengunjung dengan jenis tiketnya, maka compensate.append pengunjung. Ini mendapatkan pengunjung ke daftar kompensasi. Else-nya, jika nggak melebihi, pengunjungnya dimasukin ke ride batch append-nya. Ride batch. Selanjutnya, pastikan minimal 20% penumpang adalah tiket reguler jika memungkinkan. Regular count ditambah 1 untuk P di ride batch-nya. Jika P jenis tiketnya itu reguler. Jika ride batch-nya itu lebih dari 0 dan regular count-nya itu dibagi ride batch-nya itu kurang dari 0,2 atau 20%, atau ini jika proporsi tiket regulernya kurang dari 20%, dibutuhkan yang memiliki tiket reguler maksimal itu 0,2 atau 20% dari kapasitas roller coaster dikurang regular count. Ini untuk menghitung jumlah tiket reguler yang dibutuhkan dari 20% yang wajib itu. For in range-nya needed regulars yang dibutuhkan yang memiliki tiket regulernya itu looping terus untuk menambahkan tiket regulernya. Jika reguler pengunjungnya itu queuing.dq atau mengambil pengunjung dari antrian, jika reguler pengunjung dan reguler pengunjungnya dengan jenis tiket reguler, masukkan pengunjung ke batch perjalanan. Ride batch append ride batch itu menambahkan batch perjalanan ke daftar batch. Waktu saat ini itu lebih sama dengan time delta minutes 5. Misalkan tiap perjalanan memakan waktu 5 menit. Return ride batches compensated ini mengambil daftar batch perjalanan dan daftar pengunjung yang dikompensasi. Contoh data pengunjungnya. Pengunjungnya ini ada daftar kamus pengunjung dengan ID jenis tiket dan waktu kedatangan. ID-nya yang pertama itu jenis tiketnya reguler, waktu kedatangannya jam 9 WIB. ID kedua jenis tiketnya VIP, waktu kedatangannya jam 9:02 WIB. ID pengunjung ketiga jenis tiketnya super VIP, waktu kedatangannya jam 9:05 WIB. Sampai
ID ke-100, jenis tiketnya reguler, waktu kedatangannya jam 2.30 WIB. Selanjutnya, jalankan fungsi untuk mengelola antrian. Ride batches competition sama dengan manage queuing pengunjung. Output hasilnya itu for batch in enhancement ride batches ini mencetak nomor perjalanan dan daftar ID pengunjung dalam batch. Print perjalanan ke I ditambah 1 dengan P-nya ID for P in batch. Print lagi pengunjung yang diberikan kompensasi dengan PID-nya for P in competencies. Compensated. Jadi output yang didapatkan perjalanan yang pertama diisi dengan ID bernomor 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 sampai 72. Perjalanan yang kedua diisi dengan ID 87, 90, 93, 96, 90, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56. Perjalanan ketiga diisi dengan ID 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40. Dan perjalanan yang keempat atau yang terakhir ini diisi dengan ID 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100. Pengunjung yang diberikan kompensasi itu tidak ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.